Ya, hai guys, jadi kali ini aku mau ke Jakarta, ada bisnis matching gitu. Dan ini sama temanku dari Palembang juga. Dan ini aku udah mau masuk ke pesawatnya. Oke, doain ya guys ya, semoga selamat sampai tujuan. Bye bye. Lupa aku tadi untuk nambah-nambahin konten lumayan. Guys, kita mau bisnis matching. Iya, bisnis matching di Jakarta. Oke, selamat malam. Jadi aku lagi ada di IPC Resident and Keciduk guys. Nah, ini aku lagi jalan-jalan sebentar. Ini malam sekitar jam berapa ya ini ya? Udah jam 8 lewat. Ya, ini beginilah. Coba kita buka ya. Bisa nggak? Aduh, ini ada apa nih? Wih, tapi kok serem ya? Ini di luar. Aku sendirian di sini. Ini keren sih. Ini letaknya tuh ada di Ciawi, Bogor. Kalau kalian ada di Bogor dan butuh tempat penginapan gitu, bisa sih kesini. Ini kayaknya kalau siang view-nya bagus deh. Ini mungkin karena malam aja kali ya. Agak serem guys. Ya ampun. Kemana lagi ya? Salah. Tarik. Aku takut guys. Jadi aku mau jalan-jalan ke tempat lain aja. Terus aku nggak bisa pakai mikrofon karena ini aku vlognya pakai HP bukan pakai kamera. Jadi sorry kalau suaranya agak kecil gitu. Aduh, seru banget. Ini nih kegiatan dari apa ya? Sekolah ekspor gitu. Sekolah ekspor itu sebuah yayasan. Aduh, sakit perut aku guys. Turun 1 lantai dari kampus Merdeka gitu, yang pernah aku ceritain. Aku bikin konten di YouTube, di video ada pokoknya studi independen itu aku bikin. Dan itu salah satu bentuk kegiatan dari kampus Merdeka itu. Dan ini kegiatannya, ini kegiatan luring gitu. Jadi kegiatannya itu ada online sama offline-nya. Untuk kegiatan offline itu, ini kita bootcamp, business matching dan exhibition. Dan hari ini nih hari pertama aku ada di sini di Ciawi, di IPC Residence tepatnya. Kayak kita lihat. Tada, aku mau ini deh, jangan buka aku terus. Oke, ini dia. Meeting dulu. Nah, ini nih jadi tempat makannya gitu. Jadi tadi aku udah makan malam di sini. Ini ada dessert gitu, lucu banget. Bukan lucu sih, enak banget. Banyak gitu pilihannya, guys. Terus di sini nih bisa untuk tempat nongki-nongki gitu loh. Tuh tempatnya luas banget, serius. Ini makan malamnya, ini elegan banget sih, keren. Pokoknya kalau kalian lagi di Ciawi atau mampir di sini, kalian bisa banget untuk mampir ke sini sih. Ini aku mau kemana lagi habis kesini? Kayaknya aku perlu sesuatu. Salah.
di sini, tapi kayaknya suara aku nggak terlalu kedengeran jelas gitu karena suara di sini agak bising banget karena ada musik-musik gitu. Jadi mana pula aku nggak bawa tong gitu, cuma bawa tripod doang. Kalau aku pegang pakai tripod gitu kan agak susah gitu kan. Jadi aku pakai tangan aja. Nah, ini keren banget kan tempatnya. Dan nanti besok itu bakal ada teman-teman yang lainnya juga yang bakal datang ke sini. Ini tempatnya enak banget ya. Kita bisa duduk di sini. Bentar. Tuh. Ada mata-mata gini. Terus ada TV-nya gede banget lagi. Lucu banget ya. Ini bisa untuk tempat apa ya, kayak nyantai gitu sama teman-teman sambil nonton TV atau main PS atau main bola gitu. Nah, ini aku kayak lagi ngendorse ya. BTW ini aku lagi gak promosi sih. Aku penasaran banget sama smoke area. Ntar kita bisa keluar dulu sebentar dan aku bakal tunjukin ke kalian untuk smoking areanya. Barangkali kalian berminat dan kalian itu mau ngerokok tapi nggak bisa di dalam banget, tapi di sini ada smoking areanya. Nih di sini tempatnya nih bagus banget. Tuh. Ntar ya, aku swipe kamera dulu. Nah, ini tempatnya smoking area gitu, tapi kalau malam agak kayak serem-serem gitu ya guys ya. Nah, itu tempatnya luas banget deh, kayaknya bagus dan lumayan terang. Sampai ke sini juga ada. Kayaknya aku mau masuk aja deh. Itu kayaknya bisa turun ke bawah ya, tapi kalau malam gini aku agak takut guys. Soalnya gelap banget. Ngeri, ada bunyi sungai, suara air juga. Coba dengerin deh. Ada kan ya? Kayak aku mau masuk lagi aja kayaknya. Kayak aku mau masuk lagi. Di depan sana itu ada yang lagi main biliar. Kayaknya aku mau coba lihat bentar. Mau coba. Ini ada cowok-cowok lagi main biliar. Halo. Ini aku kurang ngerti sih guys main biliar itu gimana. Tapi ini nih merupakan salah satu fasilitas dari IPC ini. Pokoknya keren banget sih. Ada kayak permainannya gitu. Dan banyak banget tempat-tempat hiburannya. Kalian itu nggak bakal bosen. Oke. Terus kita kemana lagi? Aku belum banyak tahu sih tempat-tempat di sini tuh di mana aja gitu. Sekarang aku bakal balik lagi ke depan. Kita ke atas kali ya. Tapi di atas itu nggak ada apa-apa. Tadi aku kan udah coba ke atas dan di lantai 3 itu ada kamar aku. Jadi aku itu ruangan kamarku itu di lantai 3. Aku nggak tahu ya di lantai masih ada lantai bawah apa enggak. Cuma ya gitu. Oke, guys, jadi sebenarnya hari ini itu kita belum ada kegiatan secara spesifik gitu kayak apa gitu. Jadi kayak masih free time banget. Tapi keren banget ya. Aku rasanya pengen foto deh di sini. Jadi aku mau turun lagi aja. Aku mau balik ke kamarku. Dan ini liftnya agak sedikit sama. Si lantai 4 3. Ini apa ya? Oh, ini cuma tangga. Nah, tangga. Oke. Oke guys, jadi liftnya udah kebuka. Aku masuk. Aku mau ke lantai 3, permisi. Sepi banget ya. Oke, lantai 3. Kita udah sampai. Oke, kita udah sampai dan kita kembali ke tempat tidur. Alright, kita balik lagi ke sini guys. Aku nggak tahu mau kemana lagi. Mungkin kita lanjut besok aja kali ya untuk nge-vlognya. Ih, jangan. Oke,
jadi kita udah selesai. Udah bisa dibuka dong. Kok nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa dibuka. Kunci padahal. Hah? Oh, dikunci. Tapi nggak bisa dibuka, coba nih. Nggak bisa. Oh, keren ya. Ini nggak dikunci loh. Coba kalau kartunya dicabut tapi kekunci ya? Ini nggak dikunci. Jadi aku ketemu nih sama finally YouTuber asal Medan. nanti collab ya kan? Iya, nanti kita bakal collab. Nantiin video kita berdua. Yes. Gila, gokil banget sih kita bisa ketemu. Gokil. Apa ya? Apa lagi ya? Gak tau. Next content dari di YouTube kami dong. Ayo. Jangan lupa like, comment, share, Yes, dan subscribe. Oke, bye-bye. Ini dia, kita lagi ada di Smesco Indonesia. Keren banget sih pokoknya. Ini lagi ada sama Braya juga. Lama-lama rekam ya? Iya. Nanti ini bakal jadi vlog terpanjang kayaknya di betul. channel kita. Iya. Kayaknya nyampe 20 menit ya? Iya kayaknya. Ya udah deh. Guys, jadi ini Smesco Indonesia. Bentar. Boleh di video nggak sih? Nggak ditegur, kayaknya boleh. Keren banget guys. Ih, manekinnya lucu. Dan sekarang kayak gitu. Ya keren banget, lucu. Gini udah ada orang. Dan tentunya itu mahasiswa yang hadir di sini yang ikut serta tentunya dalam berbagai program yang disediakan oleh pemerintah, tidak hanya melalui dukungan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, juga tentunya dari berbagai pihak yang mendukung rangkaian acara kita di pagi hari ini. Ada dari BNI Explora dan Halo guys, jadi ini merupakan hari kedua kita di mana? Jakarta. Hari ini tadi barusan kita habis dari CLM. Dari Smesco Indonesia, Ngapain aja? pameran business matching, presentasi produk. Udah itu kita lanjut ke Tanjung Priok. Oke, tadi apa aja yang kamu dapetin selama di Smesco? Gimana ya cara ekspor, bagaimana startup itu berproses, itu kita diajarin cara-cara bagaimana di eksporan menjelaskan mengenai usahawan yang udah sukses gitu, bagaimana kita bisa berada di jalan mereka gitu. Keren banget ya. Produknya apa kak? Produk aku kain jemputan. Produk aku itu. Produkku Kokopit dan Koko Fiber guys. Wah, keren nih, anak kelapa. Tuh. Beli ya guys. Kalau mau beli bisa hubungin apa? Sebutin. Di box description nanti kita Sebutin aja, sebutin. aja ya. Agrisia guys, Agrisia. Nama Instagramnya apa nih? Nama Instagramnya Agrisia Official. Oke. Guys, kalau mau beli produk Kokopit dan Koko Fiber ya. Ya, Nah, itu bisa langsung aja ke Instagramnya @agrisia Udah itu. official. Ya. Oke. Bye bye. Ngantuk guys. Naik bis. Rame. Harusnya kalau bikin video jangan kayak rame-rame gitu ya. Nggak apa-apa. Video itu wajah aku ngantuk banget guys. Kamu ngantuk nggak? Enggak sih guys, aku udah minum kopi guys. Semangat banget ya guys. Oke, lanjut nanti ya. Bye bye. Dah.
Museum Maritim. Nah ini keren banget. Wait. Keren banget. Hai Brian, kebetulan banget kamu masuk di rekaman aku. Nggak nge-record juga. Hai guys. Kenapa saling ngerekam sih? Anda terciduk. Jadi kami akan mengendalikan kemudi kapal menuju. Kita akan menuju ke Kemana nih? Bikini Batam. Mari kita ke Bikini Batam. Keren banget. Udah. Aku enggak deh kayaknya. Pelabuhan Tanjung Emas. Terus ini ada Pelabuhan Belawan. Nah, kemana ya? Ih lucu. Hai. Ih savana. Enggak ada. Guys, savana lagi ada di museum. Iya. Nggak ada orang. Guys, savana tadi mau foto, tapi banyak orang. Savana tuh malu kalau banyak orang. Di mana? Guys, aku sama temanku nih, sama Yesi lagi ada di Museum Maritim. Ini banyak banget. Nah, ini ada itu bahan bakar itu kan mahal ya, nggak semahal kapal layar udah layar doang gitu. Tapi kapal kuak itu butuh batu bara, itu kayu dibakar. Nah, semakin lama mereka bersandar itu biayanya akan semakin mahal. Jadi mereka mengusulkan kepada pemerintah Belanda untuk dibuatkan pelabuhan yang lebih memadai. Nah, kalau di Batavia dulu itu diusulkan Tanjung Priok itu awalnya diusulkan 3 opsi. 1, pelabuhan Sunda Kelapa didalemin. 2, Pulau Onrus dibikin jembatan dari Pulau Onrus ke Batavia, atau bikin pelabuhan baru. Nah, dihitung-hitung akhirnya biayanya lebih murah untuk bikin pelabuhan baru di daerah Priok ini. Gitu. Nah, laut di sini dipilih karena dia cukup dalam, jadi ngegalinya nggak perlu banyak. Gitu. Saat itu tuh kedalamannya 9 meter, cukup untuk kapal-kapal flot itu bersandar dengan aman. Akhirnya dibangun pelabuhan Tanjung Priok bersama dengan stasiun Tanjung Priok, dan dulu ada stasiun dalam Tanjung Priok untuk barang-barang. Nah, dengan kecepatan bongkar muat, udah ada kren-kerenan juga dulu. Kren-kerennya pakai mesin uap. Kalau sekarang kan kren listrik semua ya. Kalau dulu kren mesin uap. Nah, tapi dengan gitu si kapal-kapal pedagang itu lebih nyaman, lebih cepat. Setelah bongkar muat, berapa hari mereka bisa masuk ke kapal kuat. Nah, bersamaan itu ada pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, pelabuhan Teluk Bayur di Sumatera Barat. Nah, pelabuhan Teluk Bayur ini istimewa nih, karena fokusnya di batu bara. Batu bara ini diekspor sampai ke berbagai negara karena ada pelabuhan Sunda Kelapa juga dibagusin, kemudian ada di Tanjung Priok, ada pelabuhan Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Cirebon, dermaga pelabuhan Tanjung Priok itu 16 meter. Tapi kita tetap kalah dalam sama Singapura itu 19 meter. Jadi, tapi kita udah mulai nih, kita punya New Priok yang di ujung, kalau di ujung kita lihat tuh, nanti di atas dia ada ini pakai besarnya. Itu New Priok Port Terminal itu sengaja untuk kapal-kapal internasional yang panjangnya bisa sampai 400 meter. Dan kedalaman lautnya udah bisa sampai 18 meter. Jadi, dan pelabuhan selalu dijaga kebersihannya. Jadi ikan-ikan banyak banget. Oh ya, ini Wilhelmina, ratu dari Belanda. Jadi ceritanya Ratu Emma, Wilhelmina ibunya. Ratu Emma ini dia datang ke pelabuhan Teluk Bayur zaman itu.
meskipun cuma datang bentar, tapi akhirnya pelabuhan ini disebut Eman Haven karena pelabuhannya Ratu Eman. Nah, Pelabuhan Tanjung Mas itu ada menara mercusuar namanya Willem I. Nah, itu suami dari Ratu Eman. Sambil tanya aja, nggak apa-apa. Soalnya saya udah nggak bisa cerita. Nggak apa-apa, lanjut. Nah, ini pelabuhan Tanjung Priuk. Di Batavia itu paling beragam saat itu di awal abad 20, di akhir abad 19, itu tahun 1880-an, 80-an sampai 1940-an 40-an. Itu tuh mulai beragam tuh masyarakatnya. Benteng Batavia yang kokoh itu kalau dulu Museum Sejarah Jakarta, Museum Keramik Kota Tua itu sampai pelabuhan sampai ini Sunda Kelapa yang ada Museum Bahari itu masuk dalam satu benteng. Makanya di situ ada jalan kali besar, itu memang ada sungai besar, terus jalan pintu besar itu gerbang besar dari benteng itu. Belanda itu bikin benteng itu. Nah, daerah-daerah kecinannya kayak Glodok, kayak Mangga Dua itu memang orang-orang Cina yang mendirikan bangunan di benteng. Kenapa? Karena bentengnya kan mengurung ya, mengurung mereka. Sementara masyarakat yang orang Jawa, orang Sunda, orang Cina, orang Arab, orang India itu tinggal di luar benteng dan mereka cukup kumuh. Jadi mereka orang Belanda itu minum air dari sungai yang di dalam benteng itu, sungai Kali Besar itu. Minum air dari situ, mereka mandi dari situ. Tapi orang pribuminya, termasuk orang Cina dan orang Arab, orang Indianya, buang kotor itu. Jadi virusnya muncul di dalam benteng. Akhirnya orang Belanda pada sakit. Akhirnya bentengnya dirubuhkan. Oh, kenapa? Ternyata aku sejak dulu deh. Memang sejak dulu dasar. Dan sering sekali terjadi kayak kelompok-kelompok pemberontakan gitu di luar benteng. Nah, itu buat pemerintah Hindia Belanda kayak bikin nggak kondusif kan. Oke, lanjut. Perang Makassar. Kita boleh bagi videonya. Oh, boleh. Savana bukan sih? Savana. Mana ya sih? Ya Allah, Lompat aja ke haji ya. kita kehilangan dia. Nah, ini beberapa contoh kapal yang Foto sama Pak Handito dia. Ini dibilang sama Pak Handito lah dari tadi loh. Kita mau dulu. Nah, ini adalah kapal-kapal kalau teman-teman tahu Pelni. Nah, Pelni itu dulu perusahaannya namanya KPM. Itu perusahaan Belanda yang mengurusi transportasi laut. Nah, ketika Indonesia merdeka, kapal-kapal KPM itu mulai diakuisisi sama Indonesia, diubah jadi Pelni. Nah, kapal dari zaman KPM pun haji itu sudah difasilitasi sama pemerintah Hindia Belanda dengan menyediakan kapal-kapal haji. Bahkan bekerja sama dengan Turki waktu itu yang menyediakan juga kapal-kapal haji. Makanya disebut ada kapal orang haji lah, kapal bangsa Islam dan sebagainya. Nah, nama-nama kapal itu biasanya diambil dari nama gunung. Ini yang unik nih. Kenapa ya? Ini udah lorong gunung kan di tengah. Besar. Jadi katanya ya, ceritanya itu biar mengingatkan pada daratan. Oh. Jadi biar nggak melaut terus. Biar ke laut pulang. Iya. Tuh. Jadi pun nama gunungnya juga mungkin kalian agak-agak asing kayak Bukit Siguntang, Lambelu. Oh, Bukit Siguntang tahu. Oke, lanjut. Besar. Nah, ini kontainer asli ukuran 20 Asli. feet. Ini 1 teus. Satuannya kontainer itu ini. 1 teus itu ini. Satu kontainer nih. Satu konten. Nah, gini rasanya di dalam kontainer, tapi ini pakai AC. Kalau nggak pakai AC tuh lama banget. Dan kebayang nggak kalau kontainer ini jatuh ke laut itu nggak langsung tenggelam. Oh, Dia sempat terombang-ambing dulu, ngapung dulu. Jadi kalau kapal karam itu masih ada peluang kontainer ini masih ngapung-ngapung, bahkan sampai ke bawah ombak. Karena memang rapat. Ketika udah disegel itu rapat banget. Ini
Nah ini diorama penggambaran penambangan batu bara diombelin di Sawalunto pakai kereta, kemudian dibawa ke pelabuhan Teluk Bayur tadi, baru naik kapal. Dan Sawalunto itu penghasil batu bara terbesar. Sampai sekarang di perairan barat Sumatera itu, kalau kita main di pantainya, itu kan suka ada tebing ya, tebing gitu. Nah itu banyak kegerus, itu batu bara semua. Jadi Sumatera itu saking kayanya. Kalau di atasnya dia nanam kelapa sawit, di bawahnya itu ada batu bara dan di bawahnya lagi minyak. Oh, daerah. Iya. Di mana? Lucu-lucu Papua. Oh, oke. Awal pelayaran. Buah. Aku jadi lapar. Transaksi jual beli zaman dulu. Kayak masuk rumah hantu. Nah, teori ini tuh tidak melihat kita secara fisik, tapi melihat kita secara bahasa, linguistik. Ternyata dari rumpun-rumpun bangsa-bangsa di sekitar Taiwan sampai Asia Tenggara ini, sampai Madagaskar, sampai ke Israel dan sebagainya, itu punya kesamaan bahasa, kemiripan bahasa. Kayak kalau pernah dengar jadi ini Nekara, ini adalah bukti kebudayaan Dongson, kebudayaan yang ada di Thailand, di Vietnam sebagainya. Mereka menggunakan ini untuk tambur. Tambur. Gendang. Ada gendang, ada genderang, ada tambur kan. Nah, ini fungsinya untuk upacara-upacara adat, panggil hujan dan sebagainya. Nah, di zaman sekarang kalau kita ke NTT kita masih suka nemuin, bisa jadi mas kawin turun tuh Kayaknya di sebelah sana deh. nanti anaknya nikah ini jadi mas kawin, nanti turunin lagi gitu. Saking beraganya, meskipun kalau kita ke Nusa Tenggara nggak akan dapat seutuh ini, pasti ada yang udah lobang, ininya tipis, motifnya udah nggak terlalu kelihatan. Kalau ini replikanya, jadi sengaja kita bangsa tadi, kita masyarakat kita tuh dari berbagai dari Taiwan itu berpindah-pindah kan. Naik kapal itu nggak cuma sehari 2 hari, bisa bulanan. Dan mereka butuh bekal di kapal itu, butuh perbekalan. Jadi mereka bawa buah, bawa juga barang dagangan, bawa juga peralatan-peralatan untuk wadah air dan sebagainya. Itu untuk di kapal. Nah, kayak buah-buah ini nih bukan buah asli Indonesia nih. Kalau tahu pisang dari mana? Pisang itu dari Amerika Selatan. Ya, dibawa ke Indonesia oleh pedagang-pedagang dari bahkan oleh pemerintah kolonial Belanda, dikembangkan di Indonesia. Gitu, karena ada kesamaan iklim. Jadi dia tetap tumbuh subur. Alpukat juga dari sana. Lemon dari Taiwan. Nah, apa yang asli Indonesia? Salak asli Indonesia. Yang asli Indonesia dan punya harga sangat penting sampai bikin kita dijajah, yaitu buah pala. Iya, rempah-rempah. Pala, merica, lada dan sebagainya itu. Nah, pas awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk dagang. Awalnya mereka mendekatinya itu dengan dagang. Nggak ada pemaksaan ketika dagang. Tapi ketika mereka sudah punya akses ke masyarakat lokal, mereka mulai berpikir untuk tinggal di situ, lebih permanen. Kemudian monopoli hasilnya. Satu buah pala itu, percaya nggak kalau di Eropa, di Belanda nya satu buah pala itu pernah seharga 1 gram emas. Wow. Gitu. Padahal tahu kan buah pala kecilnya cuma segini gitu ya. Nah, karena mereka pun naik kapal dari Belanda ke sini pakai kapal layar 9 bulan sampai 1 tahun. Sampai 1 tahun. Dan kalau mereka kirim 5 kapal
Nyampe ke Indonesia satu aja udah syukur. Nyampe satu ke Indonesia belum tentu nyampe ke Eropa lagi gitu. Jadi mereka ngirim ratusan kapal tuh zaman itu. Ratusan kapal berharap setengahnya itu balik ke Eropa dengan bawa rempah ini. Tuh. Ada yang nyusul ya? Iya itu pala. Itu miniaturnya aja. Apa? Ini buah pala nih. Buatin aja. Nih ada yang warnanya kuning, ada yang warna merah. Merah ini tuh jadi buah pala itu strukturnya kalau kita metik dari pohon itu ada daging palanya kan. Iya. Daging buah palanya. Kalau kita buka itu ada kayak selaput gitu. Namanya fuli. Nah kalau buah palanya seharga 1 gram emas, fulinya itu 1 gram fuli itu bisa berharga 2 gram. Hah? Oh beda lagi tuh harganya. Serius? Dia tipis, kalau udah kering ringan banget gitu. Dan itu lebih mahal dan itu lebih berkhasiat. Kalau di musim panas buat mengawetkan daging, di musim dingin buat menghangatkan badan. Oh gitu. Jadi selalu berfungsi itu. Makanya kita jaga men, gara-gara itu. Gimana ya? Iya, pantas. Kalau kita bisa dagang sendiri ke Eropa, itu kaya. Kaya kita. Ya, cuma saya nggak provokasi aja untuk dagang. Nah, kita bergeser nih ke wilayah barat Indonesia. Di Pulau Sumatera kita punya kerajaan Sriwijaya. Ya, Sriwijaya. Nah, Sriwijaya ini udah abad ke-8, 9 lah. Kalau teman-teman tahu, Sriwijaya itu pusatnya kan di antara Palembang sampai Jambi itu ya. Sumatera itu di muara-muara sungai yang sangat besar itu. Kalau ada orang dari Sumatera pasti tahu muara Jambi itu besarnya kayak apa sungainya. Gede banget. Kayak laut ya. Kalau kita lihat berdiri di ujung sini, seberangnya itu jauh banget. Pulang. Nah, Tapi katanya nggak apa-apa pakai sendal kan tadi. Aku aja pakai baju tidur. Sama. Aku juga. Apa ya? Ngikutin air. Iya bener. Enggak ya, kemana ya? Pavilion apa tadi? Pavilion. Kayaknya naik tangga deh ya. Tapi Pendulum Nusantara, bukan pavilion. Kok serem ya? Kok sepi bet? Itu bukan? Iya. Ada kayak presentasi gitu. Itu tuh namanya. Iya, Kamu ngapain? record. Serem guys. Serasa kayak apa? Ngecamp malam-malam terus apa mau jerit malam gitu. Ini kok kayak acara apa ya? Semangat banget mereka ya. Boleh Elsa Ahdan maju. Boleh Elsa
kok. Oke, sekian dari Yel ya. Yel dulu. Boleh banget Yel. Apa ini? Kagak tahu gue. Oh. Kelompok 5 sehat luar biasa. Thank you. Sebagai sebuah proses yang membuat kita itu melihat bahaya itu sekaligus juga sebagai sebuah kesempatan gitu. Nah, kalau kita kembali kepada, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa tadi itu ada 6 posko ya, ada 6 pos gitu ya, 6 pos yang membuat kita ini jalan di sana kemari ya sambil olahraga, tetapi sebenarnya ada maksudnya tuh. Kenapa ada 6 pos yang tadi kita buat ya? Masih ingat ya, Pak Anyuan Eros of Sport Management gitu ya. Ero pertama apa? Masih ingat nggak? Ini udah selesai lupa programnya. Ero pertama apa tuh? Saya mandi. Understanding. Oke. Selain understanding apa lagi? Dan Preparation. Product preparation ya. Bener nggak? Product preparation bener ya. Jadi langkah pertama adalah understanding, langkah kedua adalah product preparation, langkah ketiga Dokumentasi. belum sampai. Ayo apa? Yang ketiga apa? Promotion. Planning. Oh iya, planning. Oh, sebelum product preparation planning dulu kan? Oh. Ya, jadi understanding, planning, yang ketiga product preparation, yang keempat Promotion. Nah, promotion and transaction kan? Oh, iya. Promotion and transaction. Yang tadi digambarkan jembatan tadi itu sebenarnya. Jembatan tadi itu menggambarkan kita kan perlu menyampaikan pesan. Jembatan itu tadi kan sekaligus menggambarkan kita perlu menyampaikan pesan. Kita juga perlu bernegosiasi. Kita perlu melakukan presentasi. Pakai ilmu bisnis yang disampaikan oleh Pak Nur Hadi itu bisa memberi kita jalan menuju terjadi transaksi. Setelah itu apa? Documentation and shipment. Shipment and documentation, ya kan? Pengiriman produk sama dokumentasi. Yang tadi digambarkan di sana, masih ingat nggak sebenarnya tadi? Mungkin ada yang nggak sempat memperhatikan ada crane. Ya, ada crane ada. Ada crane itu kan sebenarnya sarana untuk menaikkan barang, tapi di situ ada kontainer, ya, ada kontainer simulasi tadi ya yang dinaikkan. Itu kita analogikan dengan kita kirim barang di shipment. Tentu saja harus ada dokumentasi, kan? Ya. Nah, kemudian tadi ada yang dijagain apa ada tadi di bawah air tadi itu. Ya. Air mengalir dari atas, tentu saja di atas kita perlu understanding, perlu memahami dengan baik apa nih ya. Terus melewati danau tadi, melewati jembatan, melewati pengembangan produk. Tadi kan ada nomor 2 tadi itu, nomor 3 tadi innovation. Kan tadi kan ada innovation. Jangan lupa pengembangan produk apa hanya begitu saja, ya kan? Di belakang kita ini, di depan kita ini ada produk-produknya kita. Jadi saksi buat teman-teman sekalian semua. Bisa jadi saksi yang positif, bisa jadi saksi yang negatif, ya kan? Maksudnya, tapi saya berharap sebagian besar syukur-syukur bisa semuanya adalah menjadi saksi yang positif bahwa selama program kita ini kita dorong terjadinya inovasi. Inovasi dikembangkan dengan cara apa? Ya, ada yang dengan cara karena kita innovate, karena kita kreatif, bikin produk yang baru kan gitu. Tetapi inovasi jangan lupa, sebagian besar inovasi itu dihasilkan dari kompetisi ya. Jadi karena berkompetisi, karena melihat orang lain begitu kita nggak mau kalah gitu, maka muncul inovasi. Nah, produk-produk yang kita hasilkan ini memang masih perlu penyempurnaan. Jangan khawatir, penyempurnaan itu umurnya sampai kapanpun selama bisnis kita lakukan ya. Tetapi kalau kemudian kita menikmati kompetisi, membuat kita tergerak untuk bikin inovasi. Dan itu ya sebenarnya kalau tadi ada yang sempat mengatakan saya dulu jadi jurusan politik ini, nggak kebayang jadi eksportir ya. Waktu di Bali ada yang dari hubungan internasional, kemudian tergerak jadi eksportir. Saya tanya sama bapak ibu dosennya, ini sesat nggak ini dari hubungan internasional jadi eksportir? Untung kepala pengembangan karir di sana, yang temannya Pak Nur juga mengatakan nggak apa-apa di
misalnya kan gitu ya. Nah, tapi yang saya ingin angkat adalah bahwa kalau kita bicara untuk pengembangan produk inovasi gitu, harus diasah supaya kita kreatif. Tapi nikmati kompetisi, ya nikmati kompetisi. Jangan khawatir lah dengan kompetisi. Jadikan kompetisi itu sebagai pendorong semangat, pendorong membuat kita lebih inovasi lagi kan gitu. Kan jangan lupa ya, kompetisi itu tidak, jangan matikan kompetisi kan, biarkan kompetitor tetap hidup asal kita hidup lebih baik kan gitu. Artinya kita menikmati kompetisi sebagai trigger gitu, pendorong buat kita untuk berbuat lebih baik dan bikin sesuatu yang lebih hebat lagi. Jadi itu inovasi. Tapi tentu saja juga kita bicara tentang planning, perencanaan ya, bikin perencanaan yang baik kan gitu ya. Nah, bikin perencanaan di sini jangan lupa kita punya target dan kemudian menetapkan langkah untuk mencapai target itu kan gitu. Target itu berjangka panjang, berjangka pendek. Ini eksportir jujur aja merupakan target jangka panjang ya, di mana-mana proses panjang. Tidak cukup hanya 1 semester. Kita coba paksakan nih, dengan berbagai program supaya 1 semester bisa jadi eksportir. Ya ada yang coba-coba ekspor kecil, oke. Ada yang sudah mulai dapat calon buyer, oke. Tetapi sebenarnya ya perjalanan ini, perencanaan menjadi eksportir itu mestinya harus kita kembangkan di jangka pendek, menengah dan panjang. Jangka pendek haruslah. Karena satu perencanaan jangka pendek yang kita lakukan adalah sudah membuat bisnis plan, ya kan? Sudah semuanya, kemudian bikin produk itu sudah jangka pendek. Tapi jangan lupa masih ada perencanaan jangka panjang yang harus kita lakukan. Bagaimana ini menjadi sebuah ekspor yang benar-benar terrealisasi ya. Kita mencoba mempermudah ya. Selama program kita luncur launchingkan kerjasama dengan PT Pos misalnya, ekspor melalui Pos. Kenapa? Karena kita ingin salah satu rencana kita selama ini saya sampaikan terus bahwa kalau karena masih jadi eksportir pemula, masuk saja di pasar yang lebih mudah kan gitu. Salah satu yang lebih mudah adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita TKI, PMI, diaspora yang ada di luar negeri kan gitu. Mereka sudah kenal Indonesia, sudah kenal produk kita, mereka juga kangen produk Indonesia. Nah ini kan bisa menjadi sebagai rencana jangka menengahnya. Produknya sudah ada, pasarkan ke sana. Nah dipermudah dengan adanya kemudahan-kemudahan oleh Pos. Kalian sudah ketemu dengan para atas perdagangan, dengan kepala DPC, dengan diaspora, dengan calon-calon buyer dari luar negeri. Perjalanan masih panjang ya, jangan berhenti sampai program ini selesai 15 Januari. Sayang banget investasi, bukan hanya investasi kalian dengan waktu yang 1 semester, bukan hanya investasi kami di sekolah ekspor yang menemani kalian selama 1 semester, bukan hanya investasinya Pak Nur Hadi yang begitu gigih yang meskipun diledek-ledek di teror terus gitu. Tapi saya bersyukur teman-teman peserta sekolah ekspor adalah ini peserta yang menghargai Pak Nur Hadi dan tim di MSIB dan gitu ya. Bukan hanya investasi itu, investasi perasaan itu gitu. Tapi juga investasi negara gitu ya. Investasinya kampus kalian. Saya dan kawan-kawan dan kawan-kawan di MSIB menikmati, saya katakan menikmati bagaimana kampus itu seringkali mengatakan ini kok ini apapun nggak hanya ekspor yang lain loh begitu kan, ini kok ini ambil 20 SKS punya aku kan gitu. Tapi akhirnya sebagian besar dari mereka kalau dilihat dari di kota kan lebih dari 50% mungkin dikasih konversi gitu ya. Mudah-mudahan semester depan kita menikmati kita atau adik-adik kita mendapat konversi yang lebih besar lagi gitu ya, yang lebih banyak lagi gitu ya. Tapi ini kan itu buat kamu sudah investasi dia. Apa yang boleh dikatakan hanya gitu, ngajar kalian gitu, nggak terjadi kan gitu karena kalian belajar di sekolah ekspor ataupun di tempat-tempat yang lain kan gitu. Nah ini kan investasi besar. Nah tapi sayang kalau kemudian ini nggak berlanjut menjadi sesuatu yang bisa berkelanjutan ya. Nah ini hal yang rencana jangka menengah, jangka panjang ini. Nah saya harapkan kalian kemudian ingat bahwa investasi bersama kita ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita perlu lanjutkan. Perjuangan tidak berhenti sampai di sini, perjuangan tidak berhenti sampai 15 Januari, masih banyak yang harus kita lakukan,
masih banyak yang akan kita kerjakan ya, dan kita juga tidak ingin memutus tadi silaturahmi ya. Kita ingin melalui nanti asosiasi digital ekspor Indonesia, kita akan berkomunikasi terus di sana gitu, sehingga kita bisa saling bisa membantu. Tadi kan sudah ada komitmen di sini ya kan, tadi ada Pari, ada Samia, ada Taskia yang mau mengendorse produk-produknya kita semua gitu. Dan saya yakin semuanya juga saling membantu membangun network. Di bisnis itu kuncinya network gitu ya. Jejaring seperti ini harus kita optimalkan gitu ya. Jadi hari ini memang kita tutup pertemuan hari ini. Tetapi sebelum itu nanti saya akan minta closing remark yang terakhir banget dari Pak Nur Hadi gitu ya. Dan nanti kita akan tutup dengan ritual standar di sekolah ekspor. Bagaimana kita mencintai negara kita ini ya. Dan jadi saya ingin titip pesan pada teman-teman sekalian. Baik yang hadir di pertemuan Nurin di Ciawi sekarang ini. Tadi memang setelah closing puncak acara dengan Pak Nisam, tadi saya sudah ini ada teman-teman yang pamitan jalan duluan gitu ya. Memang tidak izin gitu ya. Tetapi itu penutup acara ini pada semua teman-teman di seluruh Indonesia gitu ya, yang mengikuti program studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru Pak ini. Ayo kita lanjutkan perjuangan kita, bukan hanya untuk kita, tetapi untuk negara kita tercinta ini. Semoga kita bisa ikut mendorong pemanfaatan bonus perekonomian nasional yang sudah pulih dan pulih lebih cepat lagi dari pandemi, dari krisis ekonomi, dan apalagi sekarang Pak Presiden bersama seluruh jajarannya sedang mimpi G20 dan harus memanfaatkan. Mudah-mudahan kita juga dapat berbonus dan sana. Yang paling penting sebenarnya adalah bukan kita dapatnya, kita bisa berbuat gitu, berbuat sesuatu untuk negara kita sehingga negara kita menjadi negara yang lebih baik. Negara ini dipimpin kan kalian, saya, Pak Nur Hadi, ini kan kelompok-kelompok yang menyiapkan kalian semua. Kalian sebenarnya yang akan nanti meneruskan perjuangan ini menjadi lebih baik ya. Baik, itu saja. Sebelum di closing beneran, saya mohon Pak Nur Hadi memberi catatan kuncinya Pak terakhir. Perjalanan teman-teman semuanya. Kalau dalam bukunya Stifler itu mengatakan bahwa bisnis is about customer development process. Bahwa bisnis ini sebenarnya proses kita bersama dengan siapa? Customer. Jadi teman-teman semuanya pahami customer, bisnis begin with customer, end with customer gitu ya. Jadi bisnis akan dimulai dari customer dan bisa berakhir dari customer. Misalnya produk ini ya, customernya siapa? Pasti nanti begitu diluncurkan, customer itu akan pasti kasih feedback lagi. Contoh teman-teman semuanya, saya menganggap teman-teman adalah orang yang paling penting begitu ya untuk saya punya purpose gitu ya, punya tujuan mulia gitu. Nah, maka kemarin ketika terjadi permasalahan uang saku mahasiswa, kita langsung tuh gimana ya caranya? Persoalan mahasiswa itu marahnya bukan karena uang sakunya. Kalau mereka tahu apa yang jadi kendala, pasti akan ngerti bener nggak? Aku tuh pengen di mana sih bener kan gitu ya? Maka dari sana tim langsung bergerak langsung bikin aplikasi untuk lacak. Aplikasi lacak sempurna nggak? Enggak. Pasti akan di-develop lagi nggak? Di-develop. Yes, itulah namanya customer development proses. Bersama dengan customer akan terus meningkatkan dan termasuk produk-produk yang ada di depan ini. So, tepuk tangan untuk produk teman-teman semuanya. Dan sekali lagi teman-teman, jangan cukup puas di sini. Ini baru awal perjalanan dan saya doakan semoga teman-teman semuanya akan jadi eksportir yang handal di masa akan datang. Ya, sehingga insya Allah begitu ya, perekonomian di Indonesia akan jauh lebih baik lagi. Begitu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dok. Enggak, itu loh. Astaga. Yang mampu untuk nyala ya, supaya kelihatan wajahnya. Tak
nggak nampak juga. Sudah di sini saja. Oke, silakan. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Astagfirullahaladzim, maaf. Ada di sini aja, di sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjutkan perjuangan menjadi eksportir baru. Baiklah, semuanya puji ketua Pantur hadir. Oke, terima kasih. Selamat malam. Udah selesai. Yuk langsung ke Batam yuk. TK dari ini Batam. Hai guys, kita udah ngantuk banget. Ini jam berapa, Bray? Sekarang udah pukul 11:03. Iya, dan kita masih mau antigen. antigen guys. Aduh, gila ngantuk banget ya. Kita bakal selesai guys. Iya, iya, aduh. Naik bis ya? Ayo, naik bis cuy. Oh, naik bis. Kita mau antigen sekarang karena besok kita bakal berangkat ke kota masing-masing, dan aku pribadi berangkat ke pulang ke Palembang karena acara dari Yang pagi siapa? SE ini udah selesai. Ada berapa orang? 10. Dadah. Hati-hati ya. Safe flight. Dadah anak-anak Medan, Dadah. Moras. Sampai ketemu di Medan. Dadah, aku sayang kalian semua, guys. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalian juga ya. Iya. Kalau jatuh kamu sendiri. Dadah. Sadar. Nah, kita mau pulang. Kita nggak bakal. Kita nanti ya ketemu lagi ya. Ya, kita ketemu di pertemuan bisnis lain deh. Wah. Guys, kita udah di Bandara Soekarno-Hatta ya. Iya. Halo. Hai. Kita udah mau pulang. Balik ke kampung. Ya sih. Apa? Garuda ke sana